Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurfitriani dengan NPM F0E020011. Saya berasal dari Prodi D3 Laboratorium Sains Universitas Bengkulu. Pergi ke pasar membeli micin, tak lupa membeli cincin. Salam sapa saya ucapkan, apa kabar sahabat semua? Meskipun hanya secara virtual, saya menyapa sahabat semua. Semoga saja tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa syukur saya. Sahabat yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan pidato saya tentang melonjaknya angka COVID-19 yang fantastis. Sahabat semuanya, kita telah mengetahui betapa melonjaknya virus COVID-19 ini di dunia. Untuk saat ini kita perlu mengenakan masker yang berarti kita berdamai dengan kehidupan. Di era pandemi COVID-19, manusia tak saja hanya dituntut untuk mengubah cara hidup, tapi juga hakikat hidup. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa wabah penyakit COVID-19 sudah sangat merajalela di dalam kehidupan manusia di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah pasien COVID-19 semakin hari semakin melonjak. Seperti yang kita ketahui, sudah setahun lebih dunia telah melawan wabah yang penyakit ini. Namun sampai detik ini belum ada tanda-tanda bahwa wabah penyakit ini akan segera musnah. Semakin hari semakin bertambah. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga medis untuk membantu mengurangi wabah penyakit ini. Namun sampai detik ini pasien COVID-19 sudah mencapai angka yang cukup fantastis. Berdasarkan data Johns Hopkins University, total infeksi virus corona COVID-19 di seluruh dunia pada hari Jumat pukul 9.03 waktu Indonesia Barat telah mencapai 174.759.974 kasus. 3.769.088 orang di dunia tercatat telah meninggal dunia akibat COVID-19. Selain negara Amerika Serikat, terdapat beberapa negara di dunia yang menempati 5 besar. Setelah Amerika Serikat, posisi kedua ada India dengan total 29.183.121 kasus dengan 359.676 orang meninggal dunia akibat virus corona. Posisi ketiga ada Brazil dengan total 17.210.969 kasus dan 482.019 kematian. Posisi keempat ditempati oleh Perancis dengan total 5.791.000 infeksi dengan 432 kematian. Posisi kelima ditempati oleh negara Turki dengan total 5.313.098 infeksi dengan 48.524 kematian akibat COVID-19. Sedangkan Indonesia sendiri dengan total kasus positif saat ini sebanyak 1.894.025 dengan diikuti 115.762 spesimen yang diperiksa hari ini di seluruh Indonesia, sedangkan suspek tercatat sebanyak 106.350. Daftar COVID-19 yang tersebar di Indonesia pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. DKI Jakarta dengan total kasus 2.293, Jawa Barat 1.302, Jawa Tengah 1.026, Jawa Timur 441, Daerah Istimewa Yogyakarta 417, Riau 387, Kepulauan Riau 300, Aceh 284, Sumatera Barat 274, Banten 284, Sumatera Barat 274, Banten 214 kasus, Kalimantan Barat 144, Sumatera Selatan 128, Sumatera Utara 115, Bangka Belitung 97, Jambi 91, Lampung 89, Kalimantan Timur
78, Kalimantan Tengah 66, Bengkulu 64, Bali 46, Kalimantan Selatan 34, Sulawesi Selatan 32, Papua 30, Maluku 27, Nusa Tenggara Barat 20, Papua Barat 15, Sulawesi Utara 14, Nusa Tenggara Timur 10, Kalimantan Utara 10, Sulawesi Tengah 10. Sulawesi Tenggara 8, Maluku Utara 6, Gorontalo 5, dan yang terakhir Sulawesi Barat 2 kasus. Secara metaforis, hakikat hidup adalah berjalan, melangkah dan menggapai tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa di masa ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah penyakit, harapan-harapan yang patah. Bukankah hidup akan tetap berjalan? Menghindar dari segala rintangan atau mengalahkannya dengan segala daya. Sahabat, sejak awal tahun 2020, ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali diserbu peradaban baru. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu dengan menggunakan masker di setiap kegiatannya. Di masa ini, kegiatan mematuhi protokol kesehatan sudah menjadi kehidupan baru dan sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Protokol kesehatan dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja, tidak di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Seluruh masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan perilaku sehat dan 5M. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri. Kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama. Untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi yang normal. Sehingga kita dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Dengan tetap menjaga kesehatan dan memakai masker setiap hari ketika keluar rumah. Ingat pesan ibu, pakailah maskermu ketika keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan dan melakukan 5M. Di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia, mari hindari jaga kesehatan. Sekian pidato dari saya akhiri dengan melafalkan hamdalah dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua.